Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan pembelajaran kimia dengan pokok bahasan ikatan kimia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kestabilan atom. Nanti ada tugas yang diberikan. Kemudian setelah tugas ini dikerjakan dengan tenggat waktu hari ini, akan disampaikan materi yang kedua yaitu tentang ikatan ion, dan tugasnya dikerjakan tenggat waktu sebelum pembelajaran pertemuan berikutnya. Kita perhatikan materi yang ada di layar. Pada umumnya unsur-unsur dijumpai tidak dalam keadaan bebas. Jadi unsur-unsur itu biasanya dalam keadaan berikatan kecuali pada suhu yang tinggi. Jadi unsur-unsur membentuk kelompok-kelompok atom, ini yang disebut sebagai molekul. Dari mana fakta ini? Fakta ini disimpulkan secara energi. Jadi atom-atom berkelompok atau disebut molekul itu merupakan keadaan lebih stabil dibandingkan dengan unsur-unsur dalam keadaan bebas. Antara dua atom berikatan, saling berinteraksi, membentuk molekul, inilah disebutkan dengan ikatan kimia. Ikatan kimia ini terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron yang stabil. Jadi setiap unsur itu berusaha mencapai struktur yang stabil dengan cara membentuk ikatan. Bagaimana struktur yang stabil? Struktur elektron yang stabil itu adalah struktur elektron seperti gas mulia, yaitu pada golongan 8A pada sistem periodik unsur. Nah, ini kita perhatikan ada sistem periodik unsur, lalu kita ambil kelompok unsur yang paling kanan ya. Di sini ada golongan 6A, 7A, dan 8A. Yang paling kanan inilah kelompok unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Unsur-unsur ini umumnya di alam dalam keadaan monoatomik, dalam keadaan satu-satu atom, tidak berikatan dengan atom sesamanya. Makanya dia dikatakan gas mulia, noble gases. Lalu kita meneliti kenapa unsur-unsur ini tidak berikatan dengan unsur lain. Dia bersifat monoatomik, tidak seperti unsur-unsur yang lain yang berikatan, baik sesamanya maupun dengan atom lain. Jadi kita nyatakan di sini bahwa konfigurasi elektronnya sangat stabil. Jadi coba kita lihat konfigurasi elektronnya, helium dengan nomor atom 2, maka pada kulit K dia berisi 2. Pada kulit K ini maksimum 2 elektron, berarti helium ini sudah penuh pada kulit K. Kemudian neon dengan nomor atom 10, konfigurasinya pada kulit K2, pada kulit L8, ini juga penuh. Jadi pada kulit L itu maksimum 8 elektron. Kemudian pada unsur yang periode ketiga, yaitu argon dengan nomor atom 18, pada kulit K2, kulit L8, kulit M8. Ini juga sama dengan neon, yaitu pada kulit terakhir, itu 8 elektron. Demikian juga dengan periode keempat, kripton dengan nomor atom 36, kulit K2, kulit L8, kulit M18, kulit N8. Elektron terluarnya juga 8. Kemudian periode yang berikutnya, periode kelima, xenon dengan nomor atom 54, kulit K2, kulit L8, kulit M18, kulit N18, kulit O8. Elektron terluarnya juga 8. Kemudian pada periode ke-6, radon dengan nomor atom 86, kulit K2, L8, M18, N32, O18, P8. Ini juga elektron terluarnya 8. Maka di sini dapat kita lihat dan pahami bahwa mengapa konfigurasi elektron gas mulia stabil? Karena pada helium itu di kulit K sudah penuh yang dikatakan dengan keadaan duplet atau 2 elektron. Sedangkan dari neon dengan radon, elektron terluarnya 8 dikatakan dengan keadaan oktet atau 8 elektron pada kulit terluar. Jadi dapat kita nyatakan secara konsep kimia bahwa struktur yang stabil itu adalah apabila
duplet pada kulit K dan oktet pada kulit selain K, yaitu L, M, N, O, P, dan Q. Berikutnya kita lihat kestabilan dari konfigurasi elektron gas mulia dalam bentuk oktet dan duplet, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dalam screen, bahwa gas mulia itu merupakan atom netral dan stabil. Jadi oktet itu berarti elektron valensinya 8, duplet berarti elektron valensinya 2. Kita lihat misalnya helium dengan nomor atom 2, berarti pada helium itu 2 pada kulit K. Dan harus kita pahami bahwa elektron yang berputar itu ada 2 elektron yang bermuatan negatif, lalu di inti ada proton 2 positif. Jadi 2 positif pada proton dan elektronnya 2 negatif. Jadi dia bersifat netral dan stabil. Kenapa stabil? Karena elektron terluarnya 2 atau duplet. Kemudian contoh yang kedua adalah neon dengan nomor atom 10. Berarti kalau kita buat konfigurasi elektronnya 2 pada kulit K, 8 pada kulit L. Kalau kita gambarkan ya, bahwa pada kulit K itu berputar 2, pada kulit L berputar 8, dan kita harus tahu pada inti ada proton 10. Berarti bermuatan positifnya 10, elektron yang berputar juga 10. Ini dikatakan dengan atom netral. Atom netral itu adalah jika jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron yang berputar mengelilingi inti, dikatakan dengan atom netral. Jadi gas mulia adalah atom netral dan stabil. Netral artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron, stabil artinya konfigurasi elektronnya duplet pada kulit K, oktet pada kulit selain K. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur selain gas mulia. Jadi gas mulia itu berada pada paling kanan. Kita lihat bagaimana unsur yang berada di sebelah kiri, yaitu golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3B dan seterusnya. Jadi kita ambil contoh golongan 1A dan golongan 2A. Ini merupakan golongan alkali dan alkali tanah. Kita lihat bahwa atom ini belum stabil, ya. Bagaimana supaya stabil? Yang stabil itu harus seperti konfigurasi elektron gas mulia. Coba kita lihat unsur-unsur pada golongan 1A. Misalnya kita ambil lithium dengan nomor atom 3. Berarti pada kulit K ada 2, pada kulit L ada 1. Berarti jelas kita lihat belum stabil karena elektron terluarnya 1. Tidak duplet ataupun oktet. Kemudian kita ambil golongan 1A juga, periode ketiga, itu natrium dengan nomor atom 11. Pada kulit K2, pada kulit L8, pada kulit M1. Ini juga tidak stabil karena elektron terluarnya tidak oktet. Pada periode keempat, K dengan nomor atom 19. Ini juga kulit K2, L8, M8, N1. Ini juga belum stabil, ya, elektron terluarnya 1. Sekarang kita coba ambil contoh di golongan 2A. Misalnya Mg dengan nomor atom 12. Pada kulit K2, kulit L8, kulit M2. Ini juga tidak stabil, tidak oktet. Demikian juga kita ambil contoh golongan 2A periode keempat, ya. Kalsium dengan nomor atom 20. Kulit K2, kulit L8, kulit M8, kulit N2. Ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya konfigurasi elektron golongan 1A dan golongan 2A ini tidak stabil. Sementara sudah kita bahas di awal, setiap unsur, setiap atom berusaha supaya stabil. Maka tentunya dia melepaskan satu elektron. Jadi elektron di Li, Na, dan K ini dilepaskan supaya Li nanti menjadi duplet pada kulit K, Na dan K menjadi oktet pada kulit L dan M. Demikian juga pada unsur-unsur golongan 2A. Maka dia harus melepaskan 2 elektron supaya stabil seperti gas mulia. Maka elektron yang 2 dari Mg dan Ca ini dilepaskan, sehingga Mg dan Ca nanti akan menjadi konfigurasi oktet seperti gas mulia. Selanjutnya, untuk melihat konfigurasi elektron logam, yaitu unsur yang berada pada sebelah kiri sistem periodik, kita harus pahami bahwa unsur-unsur logam, itu golongan 1A, 2A, dan seterusnya yang di sebelah kiri sistem periodik ini, memiliki kecenderungan untuk membentuk ion positif, yaitu melepaskan elektron. Kita ambil contoh misalnya natrium, nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu 281. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ada inti di tengahnya 11 positif.
sesuai dengan nomor atomnya, pada kulit K2, pada kulit L8, dan pada kulit M1. Tapi ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena konfigur elektron valensinya pada kulit terluar 1, tidak oktet. Tapi konfigurasi elektron ini adalah atom yang netral. Kenapa netral? Karena jumlah protonnya 11 positif sama dengan jumlah elektronnya 11 negatif. Lalu untuk mencapai kestabilan, ya, karena setiap unsur berusaha mencapai struktur yang stabil, dia melepaskan elektron pada kulit terluar. Jadi satu elektron pada kulit M ini dilepaskan, sehingga natrium melepaskan satu elektron agar konfigurasinya stabil, yaitu menjadi 28. Jadi kalau kita gambarkan, ada intinya 11 positif pada kulit K2, pada kulit L8, maka kita katakan dia bahwa merupakan struktur yang stabil. Kenapa stabil? Karena elektron terluarnya sudah oktet, ya, atau 8. Tapi harus kita pahami, natrium ini tidak lagi bentuk atom netral. Kenapa? Karena jumlah positifnya 11, jumlah negatifnya 10, berlebih satu positif. Maka kita katakan dia ion positif atau positif 1, tanda positif kita tuliskan di atas Na. Kita lihat bedanya, ya. Atom netral Na tidak ada tanda positif. Ketika dia melepaskan elektron menjadi stabil, tapi dia menjadi bermuatan positif, dituliskan setelah Na di atas dengan tanda positif. Nah, konfigurasi elektron Na positif ini yang 28 ini itu sama dengan gas mulia, yaitu seperti konfigurasi neon. Nanti bisa dilihat neon 10 itu 28 sama dengan konfigurasi elektron dari Na positif. Selanjutnya kita lihat pada golongan unsur-unsur yang berada pada sebelah kanan sistem periodik atau unsur-unsur non-logam. Yaitu kita ambil golongan 6A dan 7A. Karena 8A merupakan unsur gas mulia yang stabil, maka 6A dan 7A tentunya ini belum stabil. Kenapa? Karena tentunya belum membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu oktet dan duplet. Kita ambil contoh misalnya dari golongan 7A adalah fluor. Fluor nomor atomnya 9, berarti konfigurasi elektronnya 2 di kulit K, 7 di kulit L. Ini tentu belum stabil karena tidak oktet. Kita ambil contoh lagi misalnya periode ketiga Cl dengan nomor atom 17, K2, L8, M7. Ini juga belum stabil. Kemudian brom dengan konfigurasi elektron 35, kulit K2, kulit L8, kulit M18, kulit N7. Ketiga-tiganya elektron valensinya 7 karena dia berada pada golongan 7A. Ini belum stabil, ya, karena belum seperti gas mulia. Berikutnya kita ambil contoh pada golongan 6A, yaitu unsur oksigen. Nomor atomnya 8, maka nomor atom 8 ini kulit K elektron berputar 2, kulit L 6. Ini belum stabil juga karena masih kurang 2 supaya oktet. Kemudian contoh berikutnya adalah pada periode ketiga, yaitu belerang dengan nomor atom 16, kulit K2, kulit L8, kulit M6. Elektron terluar juga belum oktet. Maka untuk mencapai kestabilan, dia harus seperti gas mulia. Tentu caranya adalah dengan menangkap satu elektron. Sehingga FClBr menangkap 1, sehingga nanti ini menjadi 8. Demikian juga golongan 6A, oksigen dan belerang ini menangkap 2 elektron. Sehingga oksigen dan belerang menangkap 2 tambah 6, maka dia menjadi 8, menjadi struktur oktet seperti gas mulia. Untuk melihat konfigurasi elektron non-logam, yaitu unsur-unsur yang terletak pada sebelah kanan sistem periodik, maka dapat kita nyatakan bahwa unsur-unsur yang sebelah kanan itu atau non-logam itu cenderung membentuk ion negatif atau menangkap elektron sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Coba kita gambarkan misalnya Cl, nomor atomnya 17, berarti di kulit K2, di kulit L8, di kulit M7. Atau kalau kita gambarkan ada inti atom, berarti di inti itu ada 17 positif sama dengan nomor atom. Kulit K ada 2, kulit L ada 8, dan kulit M ada 7. Tentu ini kita sudah jelaskan ini tidak stabil, ya. Kenapa?
karena elektron terluarnya belum oktet. Satu lagi elektron baru di oktet. Tapi harus kita pahami bahwa struktur ini adalah netral. Apa itu netral? Jumlah ion positif sama dengan jumlah ion negatif. Jadi positifnya 17, negatifnya 17 netral. Tapi tidak stabil. Sementara harus kita pahami bahwa setiap unsur, setiap atom itu berusaha supaya stabil. Maka supaya stabil, ada satu elektron yang lepas dari luar, ditangkap sehingga masuk ke kulit M, sehingga kelur menangkap satu elektron menjadi stabil dengan konfigurasi elektron 2, 8, 8. Jadi kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, ada 17 positif, kemudian di inti ya, kulit K2, kulit L8, kulit M juga 8. Dia stabil. Tapi harus kita pahami, ini tidak netral. Kenapa tidak netral? Karena intinya 17, sementara elektron yang berputar 18. Maka dikatakan dia memiliki ion negatif. Lebih banyak negatifnya dibanding positif, dituliskan di atas. Cl dibuat tanda negatif, kita lihat bedanya ya. Tadi Cl netral, tidak ada tanda negatif. Setelah menangkap elektron, ada tanda negatif. Nah, konfigurasi elektron ini seperti konfigurasi elektron argon. Jadi bisa dilihat konfigurasi argon sama dengan Cl negatif. Jadi Cl negatif 288, argon juga 288. Demikian materi kita di awal ya. Nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, tapi setelah ini akan diberikan tugas untuk dikerjakan tenggat waktu hari ini, menandakan bahwa siswanya aktif belajar daring pada hari ini. Coba perhatikan latihan soal sebagai tugas yang harus dikerjakan tenggat waktu hari ini. Yang pertama adalah tentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur X dengan nomor atom 38, L nomor atom 13, Z53, M7. Coba buat konfigurasi elektronnya. Ya, kemudian tentu ini tidak stabil ya. Baru tentukan dia ion stabilnya. Jadi apakah dia melepaskan elektron ataukah menangkap elektron. Berapa elektron yang ditangkap, berapa elektron yang dilepas, baru membentuk ion positif berapa dia dan negatif berapa. Yang ketiga, tuliskan unsur gas mulia apa yang sama dengan konfigurasi elektron tadi. Yang sama dengan X yang sudah bentuk ion ya, X, L, Z, M, dan seterusnya. Coba kerjakan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu hari ini. Ya, paling lambat hari ini harus disampaikan di Google Classroom. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.